Setiap hari, lebih dari 1 miliar Muslim di seluruh dunia menghadap ke satu titik yang sama ketika mereka beribadah, Ka'bah di Mekah. Dari padang pasir di Maroko, pegunungan di Pakistan, hingga perbatasan Alaska yang membeku, semua sujud serempak ke arah yang satu. Fenomena ini bukan sekadar rutinitas keagamaan. Ia adalah simbol keteraturan global yang luar biasa. Dalam ajaran Islam, kiblat adalah arah yang ditetapkan Allah untuk menyatukan barisan umatnya. Ka'bah bukan hanya bangunan batu di tengah gurun, melainkan titik pusat spiritual bumi. Perintah untuk menghadap Ka'bah tercantum jelas dalam Al-Quran. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah 144. Perintah ini diturunkan lebih dari 14 abad lalu, jauh sebelum manusia mengenal GPS, kompas digital, atau citra satelit bumi. Namun, umat Islam mampu menentukan arah kiblat dari lokasi manapun di dunia, dengan tingkat akurasi yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Lebih dari itu, arah kiblat bukan hanya pengikat spiritual. Ia juga menjadi poros geometris yang menghubungkan manusia dengan pusat bumi dalam bentuk yang sangat sistematis. Jika kita memetakan arah kiblat dari berbagai titik di dunia ke peta datar maupun globe, garis-garis tersebut membentuk struktur pola melingkar yang menuju satu titik sentral. Hal ini menciptakan sebuah pertanyaan besar: mengapa Allah memilih titik itu, Mekah, sebagai pusat ibadah umat manusia? Apakah ada rahasia lain yang tersimpan selain makna spiritualnya? Dalam ilmu geografi, titik pusat suatu sistem seringkali menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar lokasi. Dalam sistem saraf, pusat kendali terletak di otak. Dalam tata surya, planet-planet mengelilingi matahari. Apakah bumi pun memiliki satu titik poros alami? Dan mungkinkah Ka'bah adalah titik tersebut? Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menyusuri berbagai teori ilmiah, data satelit, fenomena magnetik, hingga struktur energi bumi, semuanya mengarah pada satu simpulan besar: kiblat tidak hanya menunjukkan arah ibadah, tapi mungkin juga menunjukkan pusat energi dan gravitasi alami bumi. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau justru bagian dari rahasia besar yang telah Allah tanamkan dalam struktur bumi sejak awal penciptaannya? Bayangkan seseorang berdiri di Jepang, lalu membentangkan garis lurus ke arah Ka'bah. Kini bayangkan orang lain di Afrika Selatan, Kanada, Australia, hingga Rusia melakukan hal yang sama. Apa yang akan kita lihat? Hasilnya adalah jaringan global arah kiblat, garis-garis lurus dari setiap titik di dunia yang semuanya menuju satu titik yang sama di Jazirah Arab. Tidak hanya membentuk pola geometri simetris yang indah, tetapi juga mengindikasikan bahwa Ka'bah memiliki peran poros global yang nyata, bukan hanya simbolis. Jalur kiblat global. Dalam peta bumi yang datar, peta Azimuthal Equidistant Projection, Ka'bah dapat ditempatkan di tengah. Dari sana, kita melihat bahwa setiap arah kiblat membentuk garis radial ke segala arah. Menariknya, peta ini juga digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan dan perencana lintasan global karena kesesuaiannya dalam memperkirakan arah dan jarak akurat berdasarkan kelengkungan bumi. Arah kiblat bukanlah garis lurus dalam peta datar biasa seperti atlas sekolah. Ia adalah garis lingkaran besar, Great Circle, jalur terpendek antara dua titik di permukaan bumi bulat. Dengan kata lain, saat seseorang menghadap kiblat, ia sedang menatap Ka'bah melalui jalur lengkung bumi, bukan jalur datar. Kompas dan kiblat, keajaiban konsistensi. Sebelum ditemukan kompas, umat Islam menggunakan matahari, bayangan, bintang, dan geometri sederhana untuk menentukan arah kiblat. Yang luar biasa, meskipun tersebar dari pelosok Asia Tengah hingga hutan tropis Indonesia, masjid-masjid tua dibangun menghadap kiblat dengan presisi mencengangkan. Kini, kompas modern dan aplikasi digital dengan teknologi GPS mengonfirmasi apa yang telah dilakukan umat Muslim sejak berabad-abad lalu. Semuanya konsisten mengarah ke satu titik,
Ka'bah di Mekah. Namun, ada fenomena yang lebih menarik. Beberapa ilmuwan mencatat bahwa arah kompas mengalami sedikit gangguan atau penyimpangan di area tertentu di sekitar Mekah. Fenomena ini dikenal sebagai anomali medan magnet yang akan dibahas lebih dalam di bab berikutnya. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada pengaruh magnetik atau gravitasi di sekitar Mekah yang membuatnya bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga titik acuan geomagnetik dunia? Mekah dan titik nol magnetik. Pernahkah Anda berpikir, mengapa arah kiblat bisa sangat akurat meskipun berada di tengah gurun pasir, jauh dari kutub magnetik bumi? Pertanyaan ini membawa kita kepada salah satu fenomena geofisika yang sangat menarik, anomali magnetik nol di sekitar Mekah. Apa itu titik nol magnetik? Bumi memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh inti besinya yang cair. Medan ini membuat kompas bekerja, jarumnya selalu menunjuk ke kutub utara magnetik. Tapi di beberapa lokasi di bumi, medan magnet menunjukkan penyimpangan atau gangguan, jarum kompas tidak menunjuk ke arah yang tepat. Namun ada area unik di mana jarum kompas justru tidak menunjukkan penyimpangan sama sekali. Lokasi seperti ini disebut sebagai zona nol magnetik, di mana garis deklinasi magnetik, selisih antara utara geografis dan utara magnetik, berada di angka 0. Dan Mekah adalah salah satu dari sangat sedikit tempat di dunia yang berada tepat di atas garis deklinasi 0. Penemuan tak terduga oleh peneliti Muslim. Dalam studi yang dipublikasikan oleh ilmuwan Muslim, beberapa peneliti menemukan bahwa Mekah secara geologis berada di zona 0 magnetik. Artinya, di titik tersebut, kompas tidak mengalami deviasi, ia menunjuk ke utara sejati, bukan utara magnetik yang biasa menyimpang. Fenomena ini ditemukan juga dalam data geomagnetik global dari lembaga-lembaga ilmiah seperti NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, dan IGRF, International Geomagnetic Reference Field. Garis deklinasi 0 terlihat membentang melewati atau sangat dekat dengan koordinat Mekah. Implikasi ilmiah dan spiritualitas. Mengapa ini penting? Zona 0 magnetik sangat jarang ditemukan. Di titik ini, orientasi arah menjadi paling netral dan stabil di seluruh permukaan bumi. Mekah menjadi satu-satunya tempat ibadah yang secara alamiah sejajar dengan kutub geografis dan magnetik secara bersamaan. Dalam skala spiritual, hal ini bisa ditafsirkan sebagai kesempurnaan dalam petunjuk arah, baik secara fisik maupun metafisik. Ka'bah adalah titik paling stabil untuk dijadikan pusat orientasi hidup, seperti pesan Al-Quran. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah 144. Mungkinkah ini bagian dari kebijaksanaan ilahi, bahwa pusat ibadah umat Islam ditempatkan di titik dengan medan magnet paling netral di bumi? Rahasia koordinat emas bumi. Di dunia arsitektur, seni, bahkan struktur DNA manusia, ada satu angka yang berulang, angka emas, dikenal sebagai Golden Ratio atau Phi, dengan nilai mendekati 1,618. Rasio ini dikenal sejak zaman Yunani kuno sebagai lambang kesempurnaan, harmoni, dan keseimbangan alami. Namun bagaimana jika kita temukan bahwa Mekah berada pada posisi yang nyaris sempurna dalam rasio emas bumi? Apa itu Golden Ratio di bumi? Bayangkan bumi dibagi secara vertikal dari kutub utara ke kutub selatan. Jika kita hitung total panjangnya, maka titik emas 1,1618 akan jatuh di satu titik tertentu, titik Golden Ratio bumi. Ketika dilakukan pengukuran oleh para ilmuwan Muslim dan ahli geodesi independen, ditemukan bahwa pakupin bundar Ka'bah di Mekah sangat dekat dengan titik tersebut. Garis lintang Ka'bah berada sekitar 21,4 derajat Lu. Jika dihitung rasio antara jarak dari kutub selatan ke Mekah dan dari Mekah ke kutub utara, hasilnya sangat mendekati 1,618. Ini berarti Mekah berada hampir persis di pusat estetis bumi, jika kita melihat bumi sebagai sebuah kanvas besar dari Tuhan.
penelitian yang mendukung. Salah satu penelitian terkenal datang dari seorang peneliti Turki bernama Dr. Oktay Sinanoglu dan rekannya yang memetakan peta bumi berdasarkan prinsip rasio emas. Hasilnya mencengangkan. Ka'bah berada sangat dekat dengan titik golden ratio vertikal dan horizontal bumi. Penelitian mereka menyatakan bahwa peta bumi yang diletakkan dalam sistem rasio emas menunjukkan satu-satunya titik yang konsisten berada di tengah garis itu adalah Mekah, bukan kota besar lain manapun. Harmoni kosmos dalam titik kiblat. Apakah ini hanya kebetulan numerik? Atau memang ada perhitungan ilahiyah dalam penempatan Ka'bah? Jika alam semesta bekerja dalam keseimbangan, dan seluruh kehidupan, dari struktur galaksi hingga bentuk daun, memiliki keteraturan berdasarkan rasio emas, maka wajar jika pusat ibadah umat manusia pun selaras dengan hukum yang sama. Al-Quran tidak menjelaskan ini secara eksplisit, tetapi memberikan petunjuk. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Quran Surat Al-Qamar 49. Dengan kata lain, tidak ada ciptaan Allah yang asal-asalan. Penempatan Ka'bah di titik rasio emas bumi bisa jadi adalah isyarat akan kesempurnaan desainnya. Jejak gravitasi di sekitar Ka'bah. Kita mengenal gravitasi sebagai gaya tarik bumi terhadap benda. Ia tidak terlihat, namun semua makhluk hidup mengandalkannya. Tapi tahukah Anda bahwa gravitasi tidak tersebar merata di seluruh bumi? Ada tempat-tempat tertentu di mana tarikan gravitasinya lebih kuat atau lebih lemah dibanding tempat lain. Inilah yang dikenal sebagai anomali gravitasi. Dan di antara lokasi yang menarik perhatian para peneliti adalah Mekah. Peta gravitasi bumi dan anomali di sekitar Mekah. Lembaga seperti NASA dan Badan Antariksa Eropa telah membuat peta distribusi gravitasi global menggunakan satelit seperti GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment. Peta ini menunjukkan adanya perbedaan nilai gravitasi di berbagai belahan dunia, disebabkan oleh faktor seperti ketebalan kerak bumi, pergerakan lempeng, atau densitas material di bawah permukaan. Yang mengejutkan adalah, wilayah sekitar Mekah dan Jazirah Arab menunjukkan profil gravitasi yang sangat stabil dan unik, bahkan lebih stabil daripada banyak wilayah lain di bumi. Stabilitas gravitasi ini memunculkan hipotesis bahwa Ka'bah terletak di atas zona kerak bumi yang paling seimbang, dengan gaya tarik bumi yang netral dan harmonis. Dalam istilah geofisika, ini adalah kondisi geostatik, titik di mana distribusi massa di bawahnya mendekati keseimbangan sempurna. Ketika gravitasi dan spiritualitas bertemu. Mengapa ini penting? 1. Keseimbangan gravitasi berarti kondisi ideal bagi aktivitas manusia, termasuk konsentrasi dan ketenangan. 2. Tidak heran jika banyak yang mengaku merasakan ketenangan luar biasa saat berada di dekat Ka'bah, bukan hanya karena atmosfer religius, tetapi juga karena tubuh merespons secara alami terhadap stabilitas medan gravitasi di sana. Beberapa ilmuwan bahkan mencoba menghubungkan ini dengan fenomena yang dilaporkan oleh banyak jamaah, seperti perasaan ringan saat tawaf, tubuh terasa segar walau cuaca panas, keinginan untuk berlama-lama di sekitar Ka'bah. Apakah semua ini hanya psikologis? Atau ada pengaruh nyata dari kondisi geofisika unik tempat itu? Tinjauan ilmiah dan renungan spiritual. Jika Mekah benar-benar terletak di atas zona dengan daya tarik bumi paling seimbang, maka sangat masuk akal bahwa tempat ini menjadi poros spiritual dunia, sekaligus titik alami di mana tubuh manusia merasa paling diatur ulang. Al-Quran menyebut Ka'bah sebagai rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Quran Surat Ali Imran 96. Apakah rumah pertama itu juga berada di titik keseimbangan alami pertama bumi, pola energi dan gelombang di sekitar Mekah? Bayangkan jutaan manusia mengelilingi satu titik dalam putaran serempak, bergerak berlawanan arah jarum jam, tak berhenti siang maupun malam.
Itulah tawaf di sekitar Ka'bah, gerakan melingkar yang dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim hingga hari ini. Tapi tahukah Anda bahwa gerakan melingkar seperti itu bukan hanya ibadah? Dalam fisika, ia mencerminkan pola energi yang sangat penting. Getaran dan gelombang dalam alam semesta. Setiap benda di alam ini, termasuk tubuh manusia, memancarkan frekuensi tertentu karena atom-atom di dalamnya terus bergetar. Semakin seimbang getarannya, semakin harmonis pula kondisi fisik dan emosionalnya. Ilmuwan kuantum menyebut bahwa alam semesta ini bergerak dalam frekuensi dan resonansi. Bahkan jantung bumi sendiri bergetar pada frekuensi alami, dikenal sebagai frekuensi Schumann. Yang menarik, banyak peneliti spiritual modern percaya bahwa Ka'bah berada di pusat medan getaran alami bumi, sebuah node energi yang tidak hanya spiritual, tetapi berpotensi ilmiah. Tawaf dan energi spiral. Gerakan tawaf yang melingkar berlawanan arah jarum jam mirip dengan pergerakan planet mengelilingi matahari. Pusaran energi dalam fisika medan. Arus magnetik dalam reaktor atau sistem elektromagnetik. Dalam konsep energi, gerakan spiral ini menciptakan pusaran energi stabil yang disebut vortex. Banyak yang percaya bahwa Ka'bah adalah titik pusat dari vortex energi besar bumi, tempat di mana energi kosmik, bumi, dan manusia bersatu dalam frekuensi harmoni. Beberapa jamaah melaporkan fenomena yang sulit dijelaskan. Merasa seolah waktu melambat saat dekat Ka'bah. Perasaan damai yang tiba-tiba. Gelombang emosi dan tangis tanpa sebab jelas. Fenomena ini bisa jadi terkait dengan perubahan medan energi di sekitar area itu. Meski belum bisa dibuktikan sepenuhnya dengan alat ilmiah, banyak ilmuwan tertarik untuk meneliti lebih jauh. Baris, adakah bukti ilmiah? Beberapa pengukuran tak resmi dari alat pendeteksi energi, seperti Gauss meter dan biofield analyzer, menunjukkan adanya anomali energi lemah di area Masjidil Haram. Sementara pengukuran resmi terbatas, kesaksian jutaan orang selama berabad-abad menjadi arsip alami dari fenomena ini. Apakah mungkin bahwa Ka'bah bukan hanya titik ibadah, tapi juga pembuka jalur energi antara langit dan bumi? Ka'bah dan sumbu bumi, apakah ada kaitan kosmis? Setiap 24 jam, bumi berputar pada porosnya. Ini bukan sekadar perputaran biasa, melainkan perputaran yang presisi, menjaga siklus siang dan malam dengan konsistensi luar biasa. Poros rotasi bumi ini disebut sumbu bumi, garis imajiner dari kutub utara ke kutub selatan. Namun dalam perhitungan kosmis, ada spekulasi menarik, mungkinkah lokasi Ka'bah terhubung dengan keseimbangan sumbu rotasi bumi? Sumbu bumi dan keseimbangan planet. Secara ilmiah, bumi tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan sedikit pepat di kutub dan menonjol di khatulistiwa. Bentuk ini disebut oblate spheroid. Oleh karena itu, sumbu rotasi bumi tidak selalu sejajar sempurna, tetapi terus mengalami sedikit perubahan arah. Fenomena ini dikenal sebagai presesi aksial. Namun, ilmuwan geofisika mencatat bahwa titik-titik tertentu di permukaan bumi memiliki pengaruh terhadap kestabilan rotasi planet. Titik-titik ini disebut sebagai titik inersia keseimbangan, yaitu lokasi-lokasi yang secara geologis membantu menjaga kestabilan putaran bumi. Dalam studi yang berkembang, wilayah Jazirah Arab, khususnya sekitar Mekah, termasuk dalam wilayah mantap secara rotasional, artinya titik ini membantu menjaga keseimbangan perputaran bumi secara alami karena karakter struktur bawah tanahnya yang kokoh dan stabil. Ka'bah sebagai paku bumi. Dalam sebuah riwayat, ada istilah yang digunakan oleh sebagian ulama dan mufasir, Ka'bah adalah paku bumi. Artinya, Ka'bah diibaratkan sebagai titik yang menstabilkan bumi, seperti paku yang menahan permadani agar tidak bergeser. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasaknya? Quran Surat An-Naba 6:7. Jika gunung sebagai pasak bumi secara geologis, mungkinkah Ka'bah sebagai pasak spiritual dan simbolik, bahkan mungkin berpengaruh secara kosmis?
Beberapa astronom Muslim mengemukakan hipotesis bahwa Ka'bah berada di garis proyeksi ideal jika kita menarik garis dari inti bumi menuju arah luar angkasa yang berpotongan dengan jalur rotasi bumi. Ini bukan klaim final ilmiah, tapi model simulasi kosmologi alternatif yang semakin menarik perhatian. Kaitan dengan Ka'bah di langit, dalam literatur klasik Islam, dikenal istilah Baitul Ma'mur, Ka'bah yang berada di langit ketujuh, tepat di atas Ka'bah di bumi. Setiap hari, 70.000 malaikat tawaf mengelilinginya dan tak akan kembali lagi. Baitul Ma'mur berada di langit ketujuh, sejajar lurus dengan Ka'bah di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita kaitkan secara simbolik, ini menyiratkan bahwa Ka'bah bukan hanya pusat bumi secara geografis dan spiritual, tapi juga poros vertikal yang menyambungkan bumi dengan langit, sebuah garis lurus kosmis yang tak terlihat, tetapi penuh makna. Rahasia waktu dan perputaran di sekitar Ka'bah. Di dunia ini, waktu adalah salah satu hal yang paling misterius. Ia tak terlihat, tapi kita hidup di dalamnya. Ia tak dapat disentuh, namun semua makhluk tunduk padanya. Namun, tahukah Anda bahwa di sekitar Ka'bah, waktu seakan memiliki irama dan rasa yang berbeda? Banyak jamaah yang mengaku, saat berada di sana, mereka merasa waktu melambat, atau bahkan terhenti sejenak. Ada yang berkata, saya hanya sebentar, tapi rasanya seperti berjam-jam, dan sebaliknya. Fenomena ini telah menarik perhatian tidak hanya para ahli spiritual, tapi juga ilmuwan dan peneliti medan waktu. Sinkronisasi gerak manusia dengan bumi. Setiap hari, bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur, menciptakan siang dan malam. Menariknya, tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, atau dengan kata lain, searah dengan rotasi bumi jika dilihat dari kutub utara. Hal ini menciptakan sinkronisasi alami antara gerakan manusia dan perputaran planet, sebuah harmoni luar biasa yang seakan menghubungkan tubuh, waktu, dan semesta. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai resonansi ritmis antara tubuh manusia dan rotasi bumi. Sebuah bentuk penyesuaian ulang biologis terhadap waktu alamiah. Fenomena distorsi persepsi waktu. Dalam ilmu psikologi modern, persepsi terhadap waktu bisa berubah karena faktor emosi yang sangat dalam, seperti kehusyukan, kondisi medan elektromagnetik tertentu, konsentrasi spiritual tinggi. Namun di sekitar Ka'bah, perubahan persepsi ini terjadi secara massal, bahkan di antara orang-orang dari latar belakang budaya dan kebiasaan berbeda. Hal ini memunculkan dugaan bahwa ada fenomena medan waktu atau anomali biologis di sekitar area tersebut. Ayat tentang waktu yang terhubung dengan Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Quran Surat Al-Hajj 47. Ayat ini menekankan bahwa waktu bersifat relatif, dan bisa terasa berbeda jika terhubung dengan dimensi ketuhanan. Maka, ketika manusia bersujud, bertawaf, dan berzikir di sekitar Ka'bah, apakah mereka sedang masuk ke dalam ruang waktu yang lebih tinggi? Waktu spiritual. Dalam beberapa studi alternatif, Ka'bah disebut sebagai zero point spiritual, titik nol waktu spiritual di bumi. Artinya, di tempat ini, pengalaman waktu menjadi tidak linear. Hati manusia bisa terhubung langsung dengan kekekalan, melewati sekat-sekat waktu duniawi. Bukan tanpa alasan jika orang mengatakan, umrah atau haji telah mengubah hidupku. Mungkin karena mereka telah menyentuh dimensi waktu yang lebih dalam, dan menyadari bahwa waktu sejati adalah waktu yang diisi dengan kesadaran akan Allah. Koordinat Ka'bah dan titik tengah dunia. Ka'bah berdiri di kota Mekah dengan koordinat geografis sekitar 21, 25, 24, lintang utara dan 39, 49, 34, bujur timur. Posisi ini sudah dikenal secara internasional dan menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam menentukan arah kiblat di seluruh dunia. Namun,
Apakah posisi ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam terkait lokasi Ka'bah? Titik tengah geografis dan makna koordinat Ka'bah. Jika kita tarik garis-garis bujur dan lintang di peta dunia, Ka'bah berada sangat dekat dengan titik pusat benua Asia, Afrika, dan Eropa, 3 benua yang menjadi pusat peradaban manusia selama ribuan tahun. Beberapa peneliti bahkan menyebutnya sebagai titik tengah daratan dunia, karena menghubungkan berbagai jalur perdagangan utama kuno, berada pada jalur migrasi dan penyebaran agama dan budaya. Lokasi ini membuat Ka'bah menjadi tempat yang mudah diakses dari berbagai penjuru dunia, baik secara fisik maupun secara simbolik. Koordinat sebagai penentu arah kiblat. Penentuan arah kiblat bukan hanya soal arah ke Ka'bah, tetapi juga menyangkut ilmu astronomi dan geografi yang sangat presisi. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam sudah menggunakan ilmu perhitungan astronomi dan geodesi untuk menentukan arah kiblat dengan tepat. Bahkan kini, teknologi GPS modern pun masih menggunakan koordinat Ka'bah sebagai titik acuan. Globe dengan garis bujur titik nol dan garis energi bumi. Dalam studi alternatif, ada gagasan bahwa Ka'bah berada di titik yang disebut sebagai titik nol atau zero point energi bumi, tempat di mana energi bumi berpusat dan menyebar secara merata ke seluruh penjuru. Beberapa teori menyebutkan bahwa garis-garis energi bumi, ley lines, bertemu di sekitar wilayah ini, yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat medan energi yang sangat kuat. Kajian astronomi dan relasi dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut tentang bintang-bintang, langit, dan bumi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat teratur. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran 190. Penempatan Ka'bah di titik strategis dunia bisa jadi adalah bukti kebijaksanaan ilahi yang menyatukan aspek spiritual, geografis, dan astronomis dalam satu titik pusat. Misteri energi Ka'bah simpul akhir perjalanan. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menelusuri berbagai fenomena unik tentang Ka'bah, dari arah kiblat yang penuh makna, medan gravitasi, pola energi hingga kaitan kosmis dan waktu. Kini tiba saatnya merangkai semua titik tersebut menjadi satu kesimpulan yang utuh. Titik fokus energi spiritual dan fisik. Ka'bah bukan sekadar bangunan bersejarah atau tempat ibadah, melainkan pusat energi yang menyatukan aspek spiritual, fisik, dan kosmis dalam satu titik yang sangat unik. Jutaan manusia bergerak mengelilingi Ka'bah dengan ritme yang harmonis, memancarkan doa dan harapan yang menghasilkan gelombang energi positif yang sangat kuat. Kronisasi dimensi dunia dan akhirat. Dengan posisinya yang strategis, Ka'bah berfungsi sebagai penghubung antara bumi dan langit, antara dunia nyata dan dimensi spiritual. Fenomena waktu yang terasa melambat, medan energi yang aneh, dan keterkaitan dengan sumbu bumi mengindikasikan bahwa Ka'bah adalah simpul energi yang menjaga keseimbangan alam semesta. Hikmah ilahi dalam ilmu dan iman. Sains dan Islam tidak bertentangan dalam hal ini, justru keduanya saling melengkapi. Pengetahuan ilmiah memperkuat keimanan, dan iman membuka pintu untuk memahami keajaiban ciptaan Allah. Ka'bah mengajarkan kita bahwa ada dimensi realitas yang lebih tinggi, di mana energi, waktu, dan ruang berpadu dalam harmoni yang sempurna.